Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ya ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, membutuhkan makan dan minum. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, bernafas. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Mari kita bahas yang pertama. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Begitupun juga dengan hewan. Hewan membutuhkan tumbuhan untuk makanan. Mari kita buka buku paket tematik tema 1 halaman 4-5. Kerjakan tabel pada halaman 5 dengan melihat keterangan gambar yang ada di halaman 4. Nah, ini terdapat di halaman 4. Di sini sudah banyak gambar hewan-hewan yang diberi keterangan nomor. Untuk mengerjakan tabel di halaman 5, kita perlu melihat keterangan nomor pada hewan tersebut. Nah, hewan yang nomor 1 yaitu ayam. Ayam makanannya biji-bijian. Yang nomor 2 hewan apa? Ya betul, kelinci. Kelinci makanannya wortel. Yang ketiga yaitu kerbau. Kerbau makanannya rumput. Yang keempat, sapi. Sapi makanannya rumput. Yang kelima yaitu rusa. Rusa makanannya rumput, wortel, dan buah. Yang keenam yaitu kambing. Kambing makanannya rumput. Yang ketujuh yaitu monyet. Monyet biasanya memakan buah-buahan. Yang kedelapan yaitu burung. Burung biasanya memakan biji-bijian dan cacing. Selain hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan buah-buahan, ternyata ada juga hewan yang memakan cacing dan ulat. Contohnya seperti burung. Burung makanannya cacing dan ulat. Katak makanannya serangga. Contohnya seperti belalang dan nyamuk. Di hutan juga terdapat beraneka ragam macam hewan loh. Contohnya seperti harimau dan orangutan. Harimau biasanya makannya daging dan orangutan biasanya memakan buah-buahan di hutan. Mari kita isi tabel yang ada di halaman 6. Di sini ada keterangan tentang nama hewan, makanan, dan cara mendapatkannya. Contoh pertama yaitu harimau. Harimau biasanya makanannya daging. Cara mendapatkannya yaitu dengan memburu. Contoh yang kedua yaitu orangutan. Orangutan biasanya makan buah-buahan. Cara mendapatkannya yaitu dengan cara memetik. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, selain makanan manusia dan hewan, ternyata tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis.
Nah, mari kita baca buku halaman 7 sampai dengan 8 yang berjudul Makanan Tumbuhan. Jika sudah selesai membaca, ayo kita isi bersama pertanyaan di bawah ini. Halaman 8 sampai dengan 9. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah tumbuhan membutuhkan makanan? Jawabannya, ya, tumbuhan membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Kalian boleh menulis jawabannya di buku paket kalian ya. Yang nomor 2, mengapa tumbuhan disebut sebagai penghasil makanan? Karena tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri dan dapat bermanfaat bagi hewan, manusia, serta kenyamanan lingkungannya. Nomor 3, bagaimana cara tumbuhan menghasilkan makanan? Dengan cara fotosintesis, yaitu akar menyerap air dan mineral naik menuju daun. Tumbuhan menghirup gas karbon dioksida dari udara. Air dan karbon dioksida dimasak di daun dibantu sinar matahari, lalu menghasilkan karbohidrat yang biasanya disimpan di biji, buah, batang, atau akar. Silakan kalian tulis jawabannya di buku paket kalian. Oke, nomor 4. Sebutkan zat yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis, yaitu karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Selanjutnya nomor 5. Mengapa kita merasa sejuk ketika berteduh di bawah pohon pada waktu siang hari? Jawabannya adalah karena daun pohon menghalangi sinar matahari sehingga tidak langsung menyerap ke tubuh. Dan pada siang hari pohon mengeluarkan oksigen. Selanjutnya, kalian buka halaman 10, kita akan belajar tentang kosakata. Nah, kosakata ini bisa kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak punya kamus, kalian bisa mencari di Google menggunakan kamus online dengan bimbingan orang tua kalian. Dan setelah mencari arti kosakata, kalian membuat kalimat dengan kosakata yang sudah ditentukan. Nah, di sini saja memberikan contoh di nomor 2. Nah, di sini ada kata makanan. Artinya kita harus mencari kata makanan. Makanan yang adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya yaitu nasi goreng adalah makanan kesukaan saya. Nah, di kalimat ini terdapat kata makanan. Coba kalian buat kalimat lain yang menggunakan kata makanan. Tulis di buku kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa mengerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 8 di rumah dan dilanjutkan dengan halaman 12 sampai 13 yaitu menalar. Kalau sudah, bisa kalian fotokan atau besok pagi Ibu lihat apakah kalian sudah mengerjakan atau belum. Baik, sampai sini materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.